tidak akan membuat kami haus lagi Tuhan. Kami mau terima air itu Tuhan. Tuhan, Tuhan bekerja Tuhan, bekerja Tuhan. Thank you Lord Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami terus menerima kasih setiamu itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau fokus dengan Engkau Tuhan. Kami mau menerima sesuatu yang baru yang daripadamu Tuhan. Dengan spirit, dengan roh itu Tuhan. Karena kami tahu secara manusia kami gak bisa menerima sesuatu dari Engkau. Tapi karena ada rohmu yang dalam hidup kami, kami mampu Tuhan bekerja, melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Biarkan hari ini bukan hari yang biasa saja, hari Minggu biasa saja. Namun kami percaya Tuhan akan ada sesuatu yang akan kami terima. Dan itu bisa mengubah hidup kami, memulihkan hidup kami, memulihkan keluarga kami Tuhan. Kami mau bawa permasalahan kami, pergumulan kami di hadapan-Mu Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai kami dan utus kami kemanapun kami pergi Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. Yang percaya katakan. Amin. Wow luar biasa. Aku mau sharing dikit ya Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi WL itu kan ada sebuah persiapan lah yang harus kita persiapkan. Karena menyampaikan sesuatu, memuji Tuhan itu harus dalam roh dan kebenaran. Dan aku dapat merenungkan tentang hidup seperti Yesus. Boleh keyboardnya main lah biar gak sepi. Tentang hidup seperti Yesus ya. Suatu konfirmasi tadi malam Om Heru berbicara tentang kerendahan hati. Ketika kita mau ikut Yesus kita harus memiliki kerendahan hati itu. Kayak Yesus juga waktu Bapa mengaruniakan Yesus untuk datang ke dunia. Itu membutuhkan suatu kerendahan hati untuk Yesus menjadi manusia gitu. Kayak wow luar biasa Tuhan kita gitu. Kita diciptakan memiliki tujuan tertentu menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Tuhan sendiri. Dan Tuhan juga memberikan contoh yaitu Yesus sendiri gitu. Turun ke dunia menjadi manusia yang dia adalah Tuhan gitu. Ya, sesuatu yang luar biasa gitu. Tuhan kita tuh beda dari Tuhan-Tuhan yang lain, amin. Ya aku percayalah maksudnya kita harus tahu gitu. Tujuan kita diciptakan di dunia ini apa. Kenapa Yesus bisa melakukan kehendak Bapa? Karena dia tahu gitu. Karena Yesus tahu apa tujuan Bapa menciptakan dia, menurunkan dia ke dunia ini. Dan kita juga sebagai manusia harus tahu gitu. Kita harus tahu tujuan kita hidup gitu. Jangan sekedar hanya hidup untuk lulus sekolah, kuliah, menikah, bekerja, sukses. Jangan sekedar itu saja. Karena aku percayalah orang-orang jemaat Tuhan di tempat ini tuh jemaat yang percaya sama Tuhan, amin. Kita tahu siapa pencipta kita. Siapa pencipta kita? Tuhan Yesus. Aduh kurang kenceng. Ayo semangat lagi dong. Siapa pencipta kita? Tuhan Yesus. Lebih kenceng lagi. Siapa pencipta kita? Tuhan Yesus. Amin. Biarkan seluruh bumi ini menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Come on, langit dan bumi pujilah Tuhan. Woo! Sama-sama tepuk tangan. Katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Lebih lagi katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sambil tepuk tangan, come on. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Aku percaya kita bisa nyanyi lebih keras lagi, amin. Katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Puji Dia. Ku puji, ku sembah, Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang
sembah Dia sama-sama. Sama-sama katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terus saja katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Teman, boleh sambil tepuk tangan di atas kepala katakan. Haleluya. Come on. Amin. Haleluya. Praise God. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Woo. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Siapa yang percaya nama Yesus berkuasa, teriakan Yesus. Yesus. Come on, lebih lagi Yesus. Yesus. Kita bisa semangat dan kita katakan bagi serukan nama Yesus. Come on. Lebih semangat lagi katakan bagi serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar ya. Kita buat iblis gemetar.
sukacita bukan karena aku atlet ya, tapi karena aku punya Tuhan dalam hidupku. Amin. Amin. Dan aku mau Bapak Ibu Saudara juga menerima spirit sukacita itu. Amin. Wah, luar biasa. Mari kita persiapkan hati lebih lagi untuk menyembah Dia. Kami datang Tuhan, biar nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini Bapa. Karena hanya Kau yang layak Tuhan. Hosanna in the highest, come on Jesus. Thank you Lord. Hatimu katakan, ini kami Tuhan. Hanya Dia yang berseru yang bisa mendapatkan Tuhan. Hanya Dia yang sungguh-sungguh yang menginginkan Tuhan, yang bisa mendapatkan Tuhan. Tuhan lihat hatimu. Be lifted highest, be lifted high, be lifted highest, highest, be lifted highest. Jesus, you be lifted higher, higher, lifted higher, be lifted higher. Biar Dia saja yang ditinggikan. Jesus, you be lifted
Mari sembah Dia, sungguh-sungguh menginginkan Tuhan. Dia ada di tempat ini, aku percaya Dia ada di tempat ini. Yesus tidak jauh saudara, Yesus dekat dengan kita. Kiara la pasyanda kaya la pase. Oh ya la pasyanda kaya la paso. Ya la pase. Ya la pasanda ya la pase. Ya la paso. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menginginkan Kau lebih lagi Tuhan. Amin, dan Kau masuk dalam hati kami Tuhan. Perbarui hidup kami Tuhan. Terus murnikan kami Bapa. Kami gak mau binasa Tuhan, kami mau mengejar hidup yang kekal itu Bapa. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Bapa. Yara baso. Ada dalam hidupmu. Karena ketika kau tidak memiliki kerendahan hati, kau terus tinggi hati, kau gak akan bisa temukan Tuhan. Itu yang mau Tuhan sampaikan. Kadang manusia tuh gak ngerti bahwa dirinya tuh sombong. Kadang manusia tuh merasa mereka bisa melakukan dengan dirinya sendiri. Tapi padahal kita sebenarnya butuh Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Karena Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Jangan biarkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sia-sia saudara. Terus inginkan Tuhan. Dan miliki kerendahan hati itu. Karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Kiara la pasyanda kaya. Ya Tuhan, aku percaya Tuhan. Itu Roh-Mu yang berkata-kata Tuhan. Bukan karena aku. Tapi Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Dan ketika Engkau sudah berbicara, Tuhan bilang jangan keraskan hati, itu saja. Lembutkan hatimu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Katakan, biar Engkau yang bertata di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, mampukan kami meninggalkan dosa kami, meninggalkan kedagingan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Nama-Mu besar termulia. Mari sama-sama katakan dari awal. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Ini pujian kami Tuhan. Hosana, ditinggikan nama-Mu Yesus. Hosana.
sharing papa sama ada satu bro dari Maranatha Jubilee. Kadang manusia tuh hanya menginginkan tanda saja dari Tuhan, mujizat Tuhan saja. Tapi dia tidak mau mengalami proses gitu. Itu yang kadang masih bikin kita tuh sombong gitu. Kayak kita hanya menginginkan enaknya saja. Padahal Tuhan mau apa? Tuhan mau kita mengalami proses dengan dia gitu. Dikatakan Rasul Paulus kan bilang kayak dalam kelemahan aku kuat. Kenapa? Karena ketika kita lemah, Tuhan bekerja gitu. Tapi hanya orang-orang yang menginginkan dia saja yang bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa gitu. Terus menginginkan Tuhan saudara. Jangan hanya menginginkan mujizat hasil terbaiknya saja. Kalau kayak gitu enak dong, gak usah harus lahir baru. Gak usah mengalami penderitaan seperti murid-murid Yesus. Enak banget kita hidup di dunia kalau hanya menginginkan mujizat Tuhan saja. Ya kan? Yesus juga datang di dunia tuh kenapa sih banyak yang menginginkan mujizat itu? Ya karena dia memberitakan Injil gitu. Karena mereka mendengar. Dan ketika saudara sudah mendengar, jangan keraskan hati, itu saja yang Tuhan mau sampaikan. Inginkan Tuhan bukan hanya mujizatnya saja, bukan hanya kebaikannya saja, tapi inginkan proses itu. Gitu. Karena ketika kita diproses, hidup kita terus diperbaharui, roh kita terus diperbaharui. Gitu. Kita semakin mengerti betapa kecilnya kita jadi manusia gitu. Kita tuh sebenarnya nggak ada yang layak. Bahkan mungkin papa pun gak layak sebenarnya jadi pendeta. Ataupun sebenarnya gak layak jadi worship leader ataupun youth leader gitu. Tapi aku temukan Tuhan dan Tuhan yang layakkan aku. Come on, lebih lagi katakan. Layak dipuji di sana. Ini seruan kami Tuhan. Biar Kau yang bertahta dalam hidup kami Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Temui kami secara pribadi Bapa. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hanya Kau yang layak Layak dipuji, disembah, Kau yang bertahta. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar. Namamu besar termulia. Namamu besar. Namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan buat kemuliaan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan setiap kami menyadari bahwa kemuliaan itu yang harus kami pelihara, kami jaga senantiasa di hadapan-Mu. Terima kasih buat semua kebaikan yang telah Tuhan pertontonkan di hadapan kami. Terima kasih buat karakter-karakter yang terpampang jelas di hadapan kami untuk kami mengikuti Engkau dengan sepenuh hati kami. Berikan kepada kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, siap Engkau bentuk kapanpun Engkau mau Tuhan.
Karena kami tahu sentuhan-sentuhan yang Kau taruh dalam hidup kami akan membuat hidup kami semakin hari semakin terhormat, semakin hari semakin terbangun dengan kuat, semakin mengenal Engkau di dalam roh dan kebenaran, membuat kami menyadari siapa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu turun atas setiap kami, untuk boleh mendengar sabda-Mu dengan hati yang merendah. Kami serahkan seluruh acara kebaktian pagi hari dalam tangan-Mu. Engkau pegang kendali dan Engkau berbicara dengan bahasa yang boleh kami mengerti dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Waktu saya dengar Dida berbicara, saya nggak tahu saudara kalau saya merasakan sebuah urapan yang sangat kuat turun. Saya sendiri nggak tahan di bawah. Pengenalan kita akan Tuhan itu akan membuat kita menghindari siapa diri kita di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Saya kaget, dan itu benar ya tidak. Ketika kita tinggi hati, kita tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan. Itu benar. Terima kasih ya tidak. Seketika itu di bawah saya pikir, Tuhan, ini benar. Inilah bukti orang mengenal Engkau. Inilah pemahaman akan firman-Mu, perkataan-Mu. Membuat seseorang itu menyadari siapa dia. Amin, saudaraku. Saya tidak pernah dan tidak berani menganggap remeh siapapun yang berbicara di hadapan saya. Walaupun terkadang perkataan itu sangat simpel. Ketika saya tahu itu adalah suara Tuhan, saya akan tangkap, saya akan simpan, saya akan pelajari. Dari situ cara saya belajar firman Bapak Ibu. Oke, pagi hari ini kita mau memperdalam belajar dari apa yang sudah kita pelajari bulan kemarin di Lukas 6 ayat 46-49. Saya selalu tekankan bahwasanya ketika kita dengar firman Tuhan, kita nggak bisa mendengar yang sambil lalu Bapak Ibu. Kalau engkau jadikan firman Tuhan itu menjadi sesuatu harta yang paling berharga di hadapanmu, maka engkau tidak akan pernah biarkan harta itu lepas begitu saja atau harta itu lewat begitu saja di hadapanmu. Amin saudaraku. Engkau akan tangkap, engkau akan peluk, engkau akan masukkan di dalam perbendaharanmu yang paling dalam, yang tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Kalau kita anggap remeh Bapak Ibu, percayalah setan iblis akan mencuri daripada kita. Ya. Mari kita buka di Lukas 6 ayat 46-49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Nah di ayat 46 ini kita bisa lihat Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang paradoks, sesuatu yang kontradiktif. Di mana waktu kita menganggap Tuhan, kita memanggil Tuhan sebagai Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita sudah berani memanggil Tuhan dengan kata Tuhan, mengakui dia sebagai Tuhan, maka konsekuensinya adalah kita harus mengikuti apapun yang dia katakan untuk kita lakukan. Setuju Bapak Ibu? Karena kata Tuhan di dalam ayat ini, dalam bahasa Yunani memakai kata kurios atau kyrios. Nah apa artinya kurios?
Kurios arti yang pertama itu adalah pemilik. Pemilik hidup kita. Dia adalah Tuhan kita. Kalau saudara buka di 1 Korintus 7 ayat 23, saudara catat aja. Di sini ditegaskan bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sudah. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ditegaskan jangan menjadi hambanya manusia. Suatu hari mungkin kita akan belajar tentang hal ini. Ya. Nah di Roma 14 ayat 8 dikatakan begini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dan kita adalah hambanya, kita kepunyaannya. Nah pemahaman seperti ini, itu harus menjadi perenungan kita setiap hari Bapak Ibu. Bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, pemilik kita adalah Yesus. Ya, dengan kesadaran seperti inilah, maka dalam seluruh aktivitas hidup kita, ketika kita melakukan apapun, maka kita bisa melakukannya seperti untuk Tuhan, untuk Tuhan kita, bukan untuk manusia lagi. Sebab penilaian yang paling murni, penilaian yang paling objektif yang bisa diberikan kepada kita, itu datangnya dari Tuhan. Amin. Dan penilaian itu tidak akan pernah salah. Dan kita harus pastikan Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, camkan baik-baik, apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita menodai nama Tuhan dan mempermalukan nama Tuhan. Sebab apapun yang kita lakukan dalam seluruh hidup ini, bahkan dalam perkataan kita, nama Tuhan dikaitkan, nama Tuhan itu terukir dalam diri kita. Jelas saudaraku? Sebab kita adalah miliknya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Jika staf saya melakukan kesalahan atau menyinggung perasaan, melakukan sesuatu yang merugikan customer saya, maka customer saya akan meminta pertanggungjawaban dari saya. Kalau anak saya melakukan kesalahan, maka orang lain akan menuntut pertanggungjawaban dari saya. Kenapa? Karena dia anak saya. Jangan sampai orang berkata begini, Pak Her, apa kamu nggak pernah ngajari karyawan kamu tuh? Nggak pernah kamu latih, nggak pernah kamu training staffmu kok? Kok seperti ini dia? Apa kamu nggak pernah ngajari anakmu tuh? Padahal kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Coba ya, kita harus sadar Bapak Ibu. Apapun kesalahan kita lakukan, setan menuntut pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan kita, dia Bapak kita. Amin, saudaraku. Itu yang harus menjadi pertimbangan buat setiap kita. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, pastikan itu benar di hadapan Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana rasanya ketika setan datang di hadapan Tuhan dan dia berkata begini, Tuhan, kalau kamu memang gak bisa ngajari anakmu untuk melakukan perkataanmu, biar aku yang ngajari dia melakukan perkataanku. Coba, bagaimana perasaan Tuhan? Dan ternyata benar, banyak orang Kristen tanpa disadarin melakukan perkataan-perkataan setan, bukan perkataan Tuhan. Bukankah itu sama dengan anak kita lebih taat melakukan apa kata tetangga yang memusuhi kita daripada mengikuti perkataan kita? Sama kan nilainya? Mestinya sebagai anak dia harus taat. Dengerin apa perkataan orang tuanya, bukan perkataan tetangganya. Nah arti kurios yang kedua, itu artinya pribadi yang memiliki otoritas tertinggi. Bapak Ibu, jika kita mengakui Yesus sebagai pribadi yang memiliki otoritas tertinggi di dalam hidup kita, tapi kita tidak taat dan kita tidak menundukkan diri kepada otoritas itu, kepada pribadi itu, dan kita ditemukan tidak mau melakukan perkataannya, Bapak Ibu, sorry, kita ini sama dengan seorang pendusta. Kita mengakui, kita mengatakan Tuhan sebagai kurios, sebagai pemilik, sebagai pribadi yang memiliki otoritas tertinggi dalam hidup kita, tapi nyatanya kita tidak taat melakukan perkataannya. Akhirnya kita akan dikenal sebagai hamba yang membangkang, sebagai seorang pemberontak.
Bisa dipahami saudaraku? Ini realita. Pemahaman memang harus kita pahami secara utuh. Nah, arti ketiga dari kata kurios itu adalah pribadi yang memegang kendali seluruh kehidupan. Yang mengendalikan hidup kita tidak ada orang lain, gak ada pribadi lain kecuali Yesus. Ya kita panggil dia sebagai Tuhan, sebagai kurios. Nah, yang keempat adalah pribadi yang memiliki kuasa dan kekuatan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan seluruh hidup kita. Nah, jika kita mengakui Yesus, kita memanggil dia dengan kata kurios. Kita harus memiliki sebuah keyakinan bahwa semua keputusan apapun yang Tuhan putuskan buat hidup kita, itu adalah putusan yang paling benar dan itu adalah yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu. Sebab Tuhan tidak pernah salah. Dan dia tidak bisa salah. Yesus berbeda dengan kita manusia yang sering salah. Yesus sang pemilik kita, sang hidup itu. Bukan gak bisa, bukan tidak pernah salah, tetapi tidak bisa salah. Jelas Bapak Ibu? Orang tidak pernah salah, beda dengan orang tidak bisa salah. Yesus tidak bisa salah. Dia adalah sang kebenaran itu. Masih ingat dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Sang kebenaran itu yang kita ikuti, maka hidup kita akan semakin hari semakin benar Bapak Ibu. Perhatikan saudaraku, pengakuan saja tidak cukup. Kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan saja itu enggak cukup Bapak Ibu. Sebab setan pun mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan dia gemetar. Tapi setan tidak pernah taat kepada Tuhan. Katakan kepada sebelahmu, kamu taat kan? Jadi jelas, sebelahmu itu bukan setan. Amin. Dia adalah orang yang diberkati, seperti saudara diberkati, ya. Makanya Bapak Ibu di ayat 46, Tuhan itu bukan gini, kamu gak perlu, aku gak membutuhkan pengakuanmu saja gitu loh. Yang aku butuhkan, yang aku inginkan, selain kamu mengakui, buktikan kalau engkau mengakui aku sebagai kurios. Pembuktiannya bagaimana? Lakukan apapun yang aku katakan. Itu pembuktian bahwa kita secara konsekuen memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kita taat melakukan apapun yang dia katakan. Karena keyakinan kita adalah tidak ada sesuatu yang salah yang datang dari Tuhan dalam hidup kita, enggak ada. Nah ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Dan Tuhan jelaskan kepada kita semua bahwa ketaatan itu hanya akan terjadi jika kita sudah paham dan setuju dengan perkataan Tuhan yang adalah kurios. Jika kita nggak paham Bapak Ibu, sulit buat kita untuk setuju dengan perkataan Tuhan dan kemudian kita melakukannya. Nah kata melakukannya, poio bulan kemarin kita sudah belajar. Ya. Nah sekarang kita coba masuk di ayat 47. Tuhan berkata begini, setiap orang yang datang kepadaku, saudara garis bawahi kata datang, dan mendengarkan perkataanku, saudara garis bawahi kata mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Nah kata datang dalam bahasa Yunani memakai kata erhomai. Nah apa itu erhomai? Nah erhomai itu artinya orang yang sudah memutuskan dan mengambil sebuah komitmen untuk mengikuti aku. Itu arti yang pertama. Yang kedua, menjadikan aku sebagai tempat bersandar karena terbukti bahwa aku telah memberi pengaruh yang benar dan baik buat kamu. Ini kata erhomai. Yang ketiga, menjadi satu jalan dengan aku. Ini kata Tuhan. Kalau orang yang datang kepadaku, pengertiannya seperti itu. Engkau telah temukan bahwa Yesus ada sebagai tempat bersandar yang kuat bagi seluruh hidupmu. Dan engkau setelah mengambil sebuah keputusan dan berkomitmen untuk ikut dengan Yesus dan satu jalan. Jangan sampai Yesus jalannya lurus, engkau belok kiri atau belok kanan. Enggak, ikutin dia. Jejak langkah-langkah Yesus kita ikutin setahap demi setahap. Nah setiap orang yang ikut Yesus,
Karena telah yakin bahwa Tuhan adalah tempat bersandar yang kuat dan bisa dipercaya dan memberi pengaruh yang baik melalui apa? Melalui setiap perkataannya, setiap pengajarannya yang sampai kepada kita. Itu yang telah membuat hidup kita semakin hari kita semakin baik. Semakin hari kita ditemukan sebagai orang yang semakin terhormat. Bukan orang yang cari hormat atau gila hormat Bapak Ibu. Karena dari perilaku kita ini akan menunjukkan kita ini orang yang terhormat atau orang yang hina. Jelas Bapak Ibu? Nah melalui pengajaran Yesus lah, kemudian kita menemukan diri kita sebagai orang yang semakin baik, semakin terhormat. Orang-orang sekitar kita, anak kita, istri kita bisa melihat bahwa kita semakin baik, semakin beretika, semakin bermoral. Dan sikap hati kita semakin hari semakin lembut dan mudah dibentuk. Penuh dengan kasih dan kesabaran. Tadi Yedida mengatakan, jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu. Bagaimana hati yang keras ini bisa jadi lembut? Oleh karena perkataan Tuhan yang melembutkan hati kita. Amin. Setelah kita memahami arti dari perkataan Tuhan, itulah yang membuat hati kita jadi lembut dan mudah dibentuk. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan apapun Bapak Ibu, kita bisa menghadapinya dengan kuat, dengan cerdas. Bukan dengan kuat saja, tapi dengan cerdas. Banyak orang bisa kuat menghadapi hidup ini, tapi dengan bodoh. Dengan cara yang bodoh. Ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bukan dengan mengambil jalan pintas atau menghalalkan segala cara. Orang ketika menghadapi persoalan, ada berbagai macam cara boleh dipilih oleh manusia. Apakah dia mau menyelesaikan dengan cara Tuhan atau dengan cara duniawi. Atau dengan cara menurut dia, menghalalkan segala cara. Masalah selesai, tapi hasil akhir dari penyelesaian itu selalu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Kalau kita tidak menyelesaikan dengan cara yang benar. Itulah alasannya Bapak Ibu. Mengapa orang bisa mengambil sebuah keputusan, kemudian mereka berkomitmen untuk mengikuti Yesus, satu jalan dengan Yesus. Dan mereka mengambil sebuah komitmen, aku tidak akan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan menjadikan Yesus sebagai tempat bersandar yang betul-betul kuat dan tidak tergoyahkan. Nah berikutnya, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku. Nah kata mendengarkan, dalam bahasa Yunani memakai kata ako atau akoi. Ya. Yang artinya apa? Mendengarkan dengan seksama, memperhatikan dengan seksama, fokus kepada perkataan Tuhan dengan tujuan supaya kita memahami dengan akurat apa yang disampaikan oleh Tuhan. Maksudnya apa? Kita paham dengan betul. Nah perkataan aku atau aku ini kita sudah sering mempelajarinya. Ya. Nah kemudian apa? Kita setelah mendengar, kita paham, mulai kita olah dengan pemikiran kita yang telah diperkaya oleh firman Tuhan. Bukan pikiran-pikiran manusiawi kita, tapi pikiran yang telah diperkaya oleh firman Tuhan. Supaya kita dapat memahami perkataan Tuhan secara akurat dan komprehensif. Agar apa? Agar supaya kita bisa membedakan dengan sangat jelas hal-hal mana yang benar, hal-hal mana yang salah menurut firman Tuhan, menurut perkataan Tuhan yang telah kita pahami. Saudara sering dengarkan perkataan baik itu belum tentu benar? Jelaskan. Yang Tuhan inginkan adalah apapun yang kita kerjakan itu yang benar. Bukan sekedar baik saja. Sekedar baik saja itu enggak cukup Bapak Ibu. Nah ayat 47 berkata setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Nah kata perkataanku. Perkataanku dalam bahasa Yunani memakai kata logos. Apa arti logos? Logos arti yang pertama adalah perkataan yang hidup untuk keselamatan manusia. Artinya setiap perkataan keluar dari mulutnya Tuhan, itu adalah perkataan-perkataan yang hidup. Dan siapapun yang mengikuti perkataan hidup, engkau akan memperoleh kehidupan. Di luar perkataan Yesus saudaraku, kita akan menjumpai begitu banyak perkataan-perkataan yang mematikan dan mencelakakan manusia. Saudara paham? Di luar perkataan Yesus. Saya terakhir berapa bulan ini saya mulai mengumpulkan perkataan-perkataan dari filsuf. Orang-orang ahli-ahli filsafat. Dan saya temukan ada begitu banyak perkataan dari seorang filsuf yang ternyata bertentangan dengan kebenaran firman.
Bapak Ibu, satu kata saja dari Tuhan yang memberi engkau makna yang begitu dalam, itu pasti akan mengubah seluruh haluan hidupmu. Satu kata aja. Saya adalah saksi hidupnya. Satu perkataan dari Tuhan yang saya pelajari, itu masuk langsung menembus ke saya. Waktu Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Itu mengubah seluruh paradigma hidup saya. Mengubah gaya hidup saya. Kenapa? Perkataan itu begitu bermakna, sangat dalam buat hidup saya. Saya mengalami perubahan. Amin Bapak Ibu. Maka kita harus berpelajari setiap perkataan Tuhan. Maknanya apa? Jangan pernah anggap remeh. Percaya saudaraku, tidak ada orang yang bisa mengubah hidupmu kalau engkau tidak menginginkan itu. Dan cara yang paling mudah adalah ambil perkataan Tuhan, masukkan sebagai makna yang paling dalam. Itu akan mengubah seluruh cara hidupmu. Nah, perkataan atau logos yang kedua ada perintah atau instruksi. Artinya apa? Perkataan Tuhan itu menjadi sebuah instruktur buat kita. Dia adalah instrukturnya buat hidup kita. Apapun yang kita ingin mengalami sebuah perubahan, tidak ada cara lain. Perubahan yang terbaik, perubahan yang menuju kepada kebenaran, itu hanya mengikuti perkataan Tuhan, bukan mengikuti perkataan manusia. Kita boleh mengikuti perkataan manusia yang berasal dari perkataan Tuhan. Amin. Yang ketiga artinya doktrin atau pengajaran. Pengajaran bagaimana? Pengajaran berbobot dan bermoral. Nah, arti logos keempat itu adalah hikmat dan kuasa Kristus. Di Amsal 24 ayat 3 berkata, dengan hikmat rumah didirikan dan dengan kepandaian itu ditegakkan. Saya berulang kali berkata kepada saudara, ketika engkau mendengar memahami firman Tuhan, itu merupakan hikmat yang membuat saudara akan semakin hari semakin cerdas, semakin hari semakin pintar. Pisau pikiranmu semakin lama semakin tajam. Engkau bisa membedah dengan begitu dalam dan begitu jelas untuk membedakan mana yang datang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Maka saudara, untuk memahami perkataan Tuhan, saudara akan memperoleh namanya hikmat untuk benar-benar membedakan pengajaran yang datang dari Tuhan, yang berbobot dan bermolar, yang menuntun orang kepada keselamatan. Dan mana itu pengajaran dari doktrin manusia yang mengataskan nama Tuhan, yang sering kali kita jumpai melenceng, justru melenceng dari kebenaran. Bapak Ibu, ini yang harus kita bedakan dengan sangat clear. Jika tidak, pada akhirnya banyak sekali orang tanpa disadari hidup mereka itu dipengaruhi oleh doktrin dan kehendak manusia dan membuat hidup manusia itu akhirnya didominasi oleh daging dan bukan oleh roh lagi. Bapak Ibu, dengan hikmat Tuhan, kita akan memiliki kuasa, kemampuan untuk menaklukkan, mengalahkan semua tipu dayanya iblis. Dan memberi kepada saudara dan saya kesanggupan untuk berfungsi sebagaimana harusnya kita berfungsi. Bapak Ibu, untuk kita bisa berfungsi sebagaimana kita harus berfungsi, kita perlunya namanya hikmat dan kuasa, kemampuan dan kekuatan untuk itu. Sehingga apa? Kita akan ditemukan sebagai orang yang melakukan tepat seperti apa yang Tuhan kita inginkan. Dan kita tidak melenceng, kita bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Kita akan semakin paham apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Seringkali kan orang melakukan apa yang tidak harusnya dia lakukan, betul tidak saudaraku? Dan tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Kewalik-walik jadinya. Dan dengan hikmat Tuhan, Bapak Ibu, kita akan tahu, kita akan melakukan apa yang harusnya kita lakukan dan kita tidak akan melakukan apa yang tidak harusnya kita lakukan. Itu ada garis yang sangat jelas membedakannya. Nah, kesadaran seperti itulah yang membuat kita semakin beretika dan semakin bermoral, Bapak Ibu. Datangnya dari mana? Dari pengajaran Yesus yang berbobot dan bermoral. Itu dari logosnya Tuhan. Saya sangat ingat apa yang dikatakan oleh mama saya waktu saya masih remaja. Mama saya bukan orang Kristen.
Tapi seringkali dia ngomong dengan saya dalam bahasa Mandarin begini, Puyao Hua Se Tian Jiao. Artinya begini, jangan kamu menggambar ular, terus kamu tambahin kaki lagi. Sudah. Nah ini ceritanya dulu, waktu di Cungkok, di Tiongkok sana, itu ada festival menggambar. Jadi ada satu orang dia jago gambar. Nah, waktu itu ditentukan, sekian lama. Nah orang ini yang jago gambar ini, dia menggambar ular, karena memang festivalnya itu menggambar ular gitu loh. Nah waktu dia menggambar ular, dalam waktu yang singkat selesai ular itu. Dan hasilnya sangat bagus. Kemudian karena waktu masih panjang, dia amati ular ini. Dia kepengen semakin bagus, semakin mahal ular itu ditambah kaki sama dia. Sudah. Waktu disampaikan kepada juri, langsung didiskualifikasi. Jelas Bapak Ibu? Nah apa yang bisa kita kutip dari apa yang diajarkan dalam cerita ini? Artinya begini, apapun yang kamu katakan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan semestinya, lakukanlah sebagaimana yang seharusnya, yang sepatutnya, jangan terlalu berlebihan. Amin. Sebab apapun yang terlalu berlebihan itu pasti salah. Ternyata Yesus mengajari kita di Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Ini yang Tuhan katakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi segala sesuatu disampaikan secara proporsional. Yesus tidak pernah mengajari muridnya melebihi daripada kata proporsional. Yesus tidak pernah mengajari murid-muridnya melakukan sesuatu yang melampaui kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu melampaui kebenaran, kita jumpai apa? Kesalahan. Kebenaran sampai batasnya di sini misalnya. Kalau kita melampauinya, di luar kebenaran adalah kesalahan. Banyak sekali Bapak Ibu orang Kristen mengalami kesulitan untuk membedakan mana doktrin Tuhan yang kudus dan mana doktrin Tuhan yang ditambahi, sudah dicemari oleh doktrin kehendak manusia. Akibatnya apa? Firman Tuhan dimanipulasi untuk kepentingan institusi dan pribadi dengan cara firman Tuhan diselaraskan, dicocokkan, diikuti kehendak manusia. Harusnya kehendak manusia, keinginan manusia mengikuti kehendak Tuhan. Mengikuti firman Tuhan. Amin. Bukan sebaliknya. Sudah. Itulah makanya ketika firman Tuhan mengikuti kehendaknya manusia, sehingga kita dibangun dan dibentuk semakin ramah, semakin serupa dengan orang yang mendoktrin kita. Tapi kalau kehendak kita selaraskan dengan kehendaknya Tuhan, maka kita akan diajar, kita dibentuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sejak dulu Bapak Ibu, sejak dulu banyak rumah ibadah termasuk gereja melakukan indoktrinasi, menanamkan gagasan, pengajaran, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan-kepercayaan tertentu sebagai iman yang harus diimani. Sudah? Supaya apa? Supaya diikuti dengan tujuan apa? Orang tidak lagi mempertanyakan dan menguji secara kritis doktrin yang mereka terima. Sampai doktrin itu kemudian menjadi sebuah adat istiadat yang mengikat sangat kuat. Bapak Ibu, ini mengerikan. Sehingga setiap orang yang tidak melakukan apa yang tertulis yang diberlakukan secara adat istiadat, manusia itu dibuat seperti merasa berdosa kepada Tuhan. Padahal itu bukan ajaran Tuhan. Banyak. Bukan hanya agama Kristen, dari berbagai macam agama. Ya akhirnya Bapak Ibu, itulah membuat manusia akhirnya bukan lagi hidup di bawah pengaruh dan perkataan Tuhan, tapi di bawah pengaruh dan kendali oleh adat istiadat dan apa kata manusia. Hal ini sudah terjadi sejak zaman nenek moyang kita. Bapak Ibu, setiap kita
punya tanggung jawab untuk memutuskan mata rantai ini Bapak Ibu. Ini yang minggu lalu Bapak Gembala mengatakan gereja agamawi. Di mana gereja menjalani tata cara ritual sesuai dengan adat istiadat mereka, yang mereka bangun, yang mereka masukkan, dan firman Tuhan hanya sebagai pelengkap spiritualisme. Bayangkan, firman Tuhan hanya sebagai pelengkap aja. Itu ngeri banget Bapak Ibu. Di mana firman Tuhan dikotori dengan adat istiadat. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Muhammad Gandhi. Dia berkata, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun berjalan dalam pikiranku dengan kaki kotor mereka. Itu ngeri banget Bapak Ibu. Memang dalam hidup yang kita jalani hari-hari ini, saudaraku, kita tidak pernah bisa mencegah burung melintasi kepala kita. Tapi bukankah kita bisa mencegah untuk dia tidak buang kotoran di atas kepala kita? Amin. Banyak pengajaran yang berembus dari luar Bapak Ibu. Apalagi kalau saudara lihat hari-hari di YouTube. Hati-hati. Apapun yang saudara dengar, bawa itu. Kalau saudara merasa tertarik, merasa tergerak, atau mulai terpengaruh, datang bicarakan dengan Bapak Gembala, diskusikan dengan Bapak Gembala. Amin. Saya kemarin menemukan seorang hamba Tuhan yang mengajarkan firman, itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi saya temukan, saya tidak menghakimi. Saya bicara dengan istri saya bilang, Ma, ketika ada seorang hamba Tuhan menyampaikan firman, meskipun itu keliru, kita nggak boleh menyerang pribadinya. Itu saya dengan istri berdiskusi, betul. Seperti Miriam, menyerang pribadinya Musa. Musa adalah pemimpin. Musa salah, mengambil keturah, betul ya Pak, keturah ya Pak ya, sebagai istrinya, itu salah. Di hadapan Tuhan itu salah. Tapi Miriam menyerang pribadinya, sudah. Bukan hanya sekedar mengatakan Musa kamu salah, pribadinya dia serang. Akhirnya apa? Miriam langsung kena kusta. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu akan diprotek oleh Tuhan. Dia adalah hambaku, kata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka waktu saya mendengar perkataan hamba Tuhan, aduh saya bilang kok seperti itu ya. Seketika saya berdoa, Tuhan urapi dia. Biar dia lepas dari pengaruh-pengaruh ajaran seperti ini. Itu orang jago banget. Nah waktu saya berdoa tiba-tiba ada pengertian masuk gini loh. Setan selalu memilih orang-orang yang pintar bertutur kata, jago berdiplomasi, yang pandai berkhotbah. Itu seringkali dipilih oleh setan untuk menyesatkan orang-orang lain. Tapi Tuhan beda. Tuhan bisa memilih orang yang gagap untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Amin. Musa adalah orang yang gagap. Harun orang yang pintar bertutur kata. Tapi bukan Harun yang dipilih oleh Tuhan, tapi Musa yang gagap itu yang dipilih oleh Tuhan. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran semakin hari semakin mengerikan Bapak Ibu hari-hari ini. Bapak Ibu, saya sulit ya membayangkan bagaimana kecewanya Tuhan. Bagaimana sedihnya Tuhan ketika hal ini Tuhan ucapkan, Tuhan perkatakan, Tuhan tulis itu di Markus 7 ayat 7 ayat 8. Coba Bapak Ibu buka sebentar. Tuhan sangat kecewa mengenai hal ini. Markus 7 ayat 7 dan 8. Ini kata Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah apa? Perintah manusia. Bayangkan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jelas saudaraku. Tuhan ngomong, orang yang datang beribadah kepada Tuhan belum tentu itu orang yang rohani dan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, setan tidak pernah takut kalau saudara datang beribadah di gereja. Setan gak pernah takut. Setan juga tidak pernah takut kalau engkau melayani dia bernyanyi di mimbar. Di tempat setan gak pernah takut. Yang setan takut adalah ketika engkau mulai memahami setiap perkataan Tuhan. Dan engkau mulai melakukannya. Dan setan akan gemetar di situ. Jelas banget Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab ajaran
yang diajarkan waktu ibadah itu. Dan apa yang dilakukan setelah ibadah, itu yang menjadi acuan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bukan ketika kita beribadah saja, enggak. Kita beribadah itu bagus. Tapi itu mengerikan sekali Bapak Ibu. Nah Tuhan ngomong kok, perintahku, hukumku kamu abaikan. Dan kamu berpegang pada adat istiadat manusia. Nah apa itu adat istiadat? Adat istiadat itu adalah hukum akal manusia. Yang diberlakukan pada sebuah kelompok masyarakat tertentu. Coba saudara, menurut saudara orang seperti apa itu? Yang berani menjadikan adat istiadat lebih tinggi dari perintah Tuhan. Coba, hukum akal manusia dibuat lebih tinggi dari hukumnya Tuhan. Sebagai hukum yang harus dipatuhi dan dilakukan dengan rasa hormat atas nama Tuhan lagi. Coba. Itu yang menyebabkan ketika orang tidak melakukannya, orang dibuat merasa bersalah kepada Tuhan. Bukan merasa berdosa kepada adat istiadat yang mereka terapkan. Ini mengerikan sekali Bapak Ibu. Ini tragedi yang merusak tatanan hidup kehidupan ilahi. Itulah sebabnya Tuhan berkata begini, jika kamu satu, engkau mengakui aku sebagai Tuhan atau kurios. Kemudian dengan komitmen engkau mengikuti aku dan satu jalan dengan aku. Yang ketiga, waktu aku berbicara, kamu mendengarkan dengan seksama, kemudian kamu mengolahnya dengan pikiran kamu yang telah diperkaya dengan firmanku, sampai membuat engkau memahami setiap perkataanku. Dan kemudian kamu setuju dengan perkataanku, lalu kamu terus belajar dan melatih diri untuk mengerjakan apa yang aku katakan. Meskipun itu bertentangan dengan kedaginganmu, namun kamu terus berlatih sampai itu menjadi kebiasaanmu, sehingga tujuan Tuhan dalam hidupmu itu dapat tercapai. Bapak Ibu, tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup saya itu berbeda dengan tujuan Tuhan yang Tuhan taruh di Pak Tribu, Olga dan Anda semua. Semuanya itu berbeda. Tidak ada satupun yang sama. Dan istimewanya kita ketika Tuhan taruh tujuan itu adalah hanya kita yang bisa melakukannya. Orang lain gak bisa. Saya kasih contoh. Sudah. Tujuan Tuhan atas kelahirannya Pak Tri di dunia ini, salah satu, bukan semua, salah satu tujuannya adalah menjadi suaminya Bu Olga. Sudah? Ada orang bisa menggantikan? Ada orang bisa menggantikan? Bisa Pak Tri ngomong, aku bosan gantian Pak Her, bisa? Atau saya ngomong, Pak Tri aku bosan Mas Riku, gantian, bisa? Nggak bisa. Sampai selesai. Makanya Tuhan ngomong, siapapun menikah dengan orang yang istri yang diceraikan oleh suaminya, dia berzina. Nggak bisa kamu ganti-gantian. Temukan tujuan yang Tuhan taruh dalam hidupmu di gereja ini. Temukan tujuanmu yang Tuhan taruh dalam hidupmu di dalam keluargamu. Temukan itu. Temukan itu. Supaya hidupmu tidak melenceng dari tujuan Tuhan. Dan kau tahu persis kemana tujuan hidupmu. Maka Tuhan ngomong, kalau 5 hal tadi itu kamu lakukan. Bukan doktrin atau bukan doktrin atau adat istiadat manusia yang kamu lakukan. Tuhan ngomong dengan tegas, doktrinku, pengajaranku yang kamu lakukan. Kalau itu yang kamu lakukan, nah orang seperti ini Tuhan ngomong, aku akan menyatakan kepadamu dengan apa dia akan disamakan. Sudah, ini Tuhan katakan, coba buka di coba baca di ayat 48. Lukas 6, tapi masuk di ayat 48 tadi. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah datang dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu apa? Kokoh dibangun. Sudah? Nah bulan lalu kita sudah belajar ayat 48, sekarang kita masuk di ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar.
ketika banjir melanda rumah itu, ia segera rubuh. Hebatlah dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, engkau menemukan ada perbedaan perkataan Yesus di ayat 47, 48 dan 49. Saudara menemukan ada perbedaan dengan perkataan yang bersama itu. Nah, yang 47. Tuhan berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku. Itu tertulis di ayat 47. Tapi ayat 49, Tuhan berkata kayak ini, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya. Tahu bedanya di mana? Itu salah satunya, tapi ada satu lagi. Yang satu mendengar, yang satu mendengarkan. Saya jelaskan pakai bahasa Jawa ya, ben luwih mudeng. Nah 47 Tuhan ngomong gini, mendengarkan perkataanku, rungokke sabdaku. Sudah? Yang 49 mendengar perkataanku, krungu tok sabdaku. Jadi beda enggak Bapak Ibu? Krungu ambil rungokke. Maka waktu kita cuma krungu tok, enggak paham, kita enggak melakukannya. Tapi orang yang ngerungokke sampai paham, maka dia akan melakukannya. Kenapa? Dia paham, kemudian dia lakukan. Kita belajarkan tentang aku, itu dia maksudnya Tuhan. Tuhan tahu kok Bapak Ibu, ketika firman-Nya disampaikan, saudara cuma krungu tok atau rungokke. Saya percaya di situ cuma ngerungokke deh. Amin. Bukan cuma krungu tok. Bahaya kalau krungu tok. Waktu kita pergi ke pasar misalnya. Ya, coba datangi orang yang jual ikan, jual sayur rame-rame. Kita kan dengar banyak orang ngomong toh. Tapi waktu suami kita atau istri kita di samping ngomong, sudah kita krungu ngomong orang lain. Tapi waktu kita alihkan pendengaran kita kepada ngomongan pasangan kita ngerungokke. Kita mendengarkan. Waktu kita mendengarkan ngomongan pasangan kita, maka perkataan yang lain jadi tidak terdengar lagi. Kalau saudara engkau mendengarkan perkataan Tuhan, maka perkataan-perkataan bukan berasal dari Tuhan akan kau abaikan. Dengan sendiri yang kau abaikan. Sudah? Nah yang kedua perbedaannya. Nah di ayat 48, ketika air bah dan banjir melanda itu. Tapi di ayat 49, ketika banjir melandanya, ada yang hilang saudaraku? Yang hilang air bah. Jelas? Kenapa hilang? Nanti saya jelaskan. Maka kita jangan cuma krungu tok. Kalau kita cuma krungu tok, Tuhan ngomong, kamu gak punya dasar. Orang yang cuma krungu tok, gak memahami. Itu sama dengan orang yang membangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Nah kata dasar kita kan sudah belajar ya Bapak Ibu bulan kemarin ya, temelios, sistem kebenaran. Nah kita belajar hari ini, kata tanpa. Apa artinya tanpa? Tanpa itu dalam bahasa Indonesia memakai kata koris. Koris arti yang pertama itu terpisah. Dia sendirian. Tidak ada apapun di sampingnya. Dewean. Lah makanya Bapak Ibu. Arti kata terpisah. Kalau kita terjemahkan itu. Terpisah dari apa Bapak Ibu? Terpisah dari sistem kebenaran. Tidak memiliki paham firman yang utuh. Tidak memiliki pemahaman firman yang utuh. Sudah? Tidak memiliki sistem kebenaran yang mendampinginya. Tidak ada pemahaman firman sebagai pondasi hidupnya. Nah orang yang tanpa dasar ini adalah orang yang hidup dengan pemahamannya sendiri. Hidup dengan pembenarannya sendiri. Dia hidup dengan sistem dunia. Dia hidup dengan pemahaman apa kata dunia dan bukan apa kata Tuhan. Ini yang Tuhan katakan, rumah yang dibangun tanpa sistem kebenaran, enggak usah air bah, enggak usah tsunami. Sudah cukup banjir saja. Arus kecil saja melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jelas saudaraku? Enggak perlu pakai tsunami.
arus kecil aja, banjir kecil aja, selesai itu. Rusak tuh rumah itu. Kenapa? Karena nggak punya pondasi. Diterjang dengan arus kecil saja langsung ambruk tuh rumah. Saudaraku, memahami dan mengerti secara utuh firman Tuhan, itu adalah pondasi yang kuat. Sebagai benteng pertahanan dan kekuatan kita saat kita menghadapi air bah dan air banjir. Nah, kata rumah Bapak Ibu, dalam bahasa ini memakai kata oikia, yang diambil dari kata oikos. Nah, apa itu oikos? Oikos arti yang pertama itu rumah, bukan rumah kosong ya, rumah berpenghuni. Tempat tinggal satu keluarga. Yang kedua, rumah Tuhan. Atau gereja. Tempat berkumpulnya keluarga Allah. Yang ketiga, tubuh manusia sebagai rumah Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, tubuh manusia ini juga bisa menjadi rumah setan kalau dimiliki oleh setan. Setan itu perusak Bapak Ibu, jangan sampai si perusak itu tinggal di dalam kita. Amin. Yang keempat, arti rumah atau oikos itu, properti, kekayaan. Nah, Tuhan sudah ingatkan dengan sangat jelas bahwa rumah yang dibangun tanpa dasar, tanpa pemahaman firman yang benar, rumah itu akan hancur, jatuh, remuk sampai berkeping-keping. Termasuk apa? Termasuk semua properti dan kekayaan yang dia miliki. Itu akan hancur. Kita sudah melihat begitu banyak keluarga dan gereja yang diporak-porandakan, hancur, rusak di depan mata kita. Sebagian mereka dengan bangga mempertontonkan tindakan-tindakan yang berseberangan dengan sistem kebenaran. Sebagian mereka mengutip firman Tuhan untuk melegitimasikan perbuatan mereka yang nyata-nyata tidak sejalan dengan firman Tuhan. Bisa ngajar firman, bisa kutip, namun hidup melenceng dari apa yang diajarkan. Ini tragedi menyedihkan Bapak Ibu, ini tragedi. Saya berdoa Bapak Ibu, gereja ini dan seluruh jemaat yang digembalkan oleh Pak Tri Waryanto akan menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh dengan sehat, gereja yang tidak pernah bisa digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran dari luar yang mencoba dihembuskan ke dalam gereja sini, yang coba dihembuskan kepada jemaat di sini. Amin. Engkau memiliki seorang gembala yang kuat. Bersyukur tempat ini, gereja ini mengajarkan firman seperti apa yang Tuhan ajarkan. Amin Bapak Ibu. Hidup seperti itu. Engkau harus tegas, mengambil garis yang tegas dalam hal ini. Jangan pernah kompromi dengan pengajaran-pengajaran walaupun datangnya dari seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Yang terkenal saya mau kasih tahu bukan dirinya. Yang membuat dia terkenal adalah ketika dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu. Minggu kemarin Bapak Gembala berinteraktif tentang seperti apa itu keluarga. Saya catat Bapak Ibu. Mungkin menurut saudara ya, ini mungkin interaktif yang biasa. Tapi saya menangkap sesuatu esensi yang sangat luar biasa. Ini saya catat saudaraku. Dan menurut Yedida, mana Yedida? Oh keluar ya. Menurut Yedida, keluarga itu di mana kita diterima dan merasa aman. Menurut Pak Derek, wonten Pak Derek? Pak Derek hadir? Nah, menurut Pak Derek, keluarga itu merupakan pemerintah terkecil yang paling utama, di mana sesama anggota keluarga bisa saling mendukung dan saling menasehati. Menurut Pak Andreas, wonten Pak Andreas mendi? Oke, menurut Pak Andreas, keluarga itu saling menopang, saling percaya, saling mengingatkan. Kemudian menurut Pak Santoso, Pak Santoso enggak hadir juga, ini semua enggak hadir semuanya. Menurut Pak Santoso, keluarga itu sekumpulan orang yang turun-temurun dari bapak, ibu, anak, cucu, cicit, cecet, dan seterusnya sampai enggak ngerti dalam satu lingkungan kasih dan iman. Lama-lama saya dengar betul loh, cucu, cicit, cecet, sampai enggak ngerti. Itu benar loh Pak, karena huruf A dan huruf O enggak boleh diucapkan. Pinter tuh Pak Santoso, saya mau salaman dengan beliau. Dia ngomong sampai gak mudeng. Mungkin saudara tidak menangkap esensinya, saya menangkap itu.
Sudah. Nah, kemudian diperlengkapi oleh Bapak Gembala bahwa keluarga itu adalah sebuah lembaga atau pemerintahan terkecil yang dibentuk oleh Tuhan supaya saling membentuk, saling memperhatikan sehingga keluarga menjadi elemen membangun manusia roh. Ya. Itu saya katakan mungkin interaktif ini buat sebagian saudara itu hal yang biasa, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, jika semua pemahaman itu digabungkan menjadi satu, lihat ini apa yang bisa saya ungkapkan. Maka keluarga itu menjadi rumah di mana kita bisa diterima apa adanya dengan segala kelebihan, kekurangan, kelemahan kita sehingga kita merasa aman dan nyaman. Karena setiap anggota keluarga dengan senang hati saling mendukung, saling menasehati tanpa menghakimi. Hidup dalam sebuah pemerintahan terkecil yang dibentuk oleh Tuhan dengan sistem kebenaran yang menjadi dasar ketetapan aturan untuk tujuan yang benar di mana setiap orang saling membentuk, saling memperhatikan, kemudian saling menopang, saling percaya, saling asah, ya, saling menghormati dan menghargai, saling memberi pengaruh yang baik dan menggali firman bersama-sama. Kemudian saling mengingatkan dengan lemah lembut jika ada yang keliru. Keluarga itu menjadi sebuah perkumpulan orang-orang yang meneruskan ajaran Kristus sampai ke anak, cucu, cicit, cecet dan seterusnya. Ya, dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan kasih dan hidup dalam iman percaya kepada Kristus. Rumah sebagai tempat kita belajar firman dan melatih diri untuk melakukannya bersama-sama. Yang pada akhirnya saudara dan saya bisa menjadi rumah bagi siapapun. Bisa menjadi tempat di mana orang datang, orang bisa mengungkapkan semua keluh kesahnya. Orang bisa datang berdiskusi dengan saudara dengan aman, dengan nyaman. Tanpa mereka merasa takut kalau persoalan mereka itu kemudian jadi viral di luar. Bayangkan Bapak Ibu. Coba kita renungkan sebentar Bapak Ibu. Bukankah semua ini bersumber dari pengajaran Yesus? Bukankah semua ini adalah pemahaman dari perkataan-perkataan Yesus? Sehingga semua itu dapat diungkapkan dengan begitu luar biasa. Seandainya Bapak Ibu ya, kalau kemarin misalnya Pak Gembala kasih kesempatan lebih dari 4 orang. Saya yakin kok ada pemahaman-pemahaman yang lebih dalam lagi yang akan bisa terungkap. Sayang kok cuma 4 tok. Mungkin waktu ya Pak. Coba. Jadi saya katakan ini adalah keluarga kerajaan Allah yang telah dibangun dalam sebuah pemahaman yang begitu solid terbangun dalam hidup saudara. Tepuk tangan buat Pak Tri sebagai gembala. Oh, di situ. Tadi saya cari-cari Pak di situ. Saudaraku, kata air bah dan banjir itu bukan bicara hanya tentang banyaknya atau besarnya persoalan yang kita hadapi. Enggak, bukan itu saja. Itu hanya sebagiannya. Tapi esensi dari kata air bah dan banjir itu adalah pengajaran sesat, dusta, manipulasi firman, rekayasa dan doktrin manusia yang disisipkan dalam doktrinnya Tuhan dengan mengatasnamakan Tuhan. Itulah air bah, itulah banjir yang menenggelamkan begitu banyak orang percaya di dalam kebodohan dan di dalam kegelapan kemunafikan mereka. Dan banyak orang Kristen terjebak dalam bencana itu. Ini fakta Bapak, gak bisa dipungkiri. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat terhindar dari jebakan maut itu? Pelajari firman dengan sungguh-sungguh sampai paham seutuhnya. Caranya bagaimana Pak? Baca dan dengar berulang-ulang apa yang saudara baca, yang saudara dengar. Sudah apa yang Pak Gembala ajarkan di tempat ini sudah divideokan. Pelajari, dengarkan berulang-ulang. Dan berdoa minta kepada Roh Kudus supaya memberikan kepada saudara hikmat, pewahyuan dan pengertian. Supaya apa? Supaya saudara akan menambah pengetahuan. Dan itu akan diajarkan oleh Roh Kudus. Kalau saudara lakukan ini, saudara akan menemukan, saudara akan gimana ya? Saudara akan mengalami sendiri di mana rahasia Injil akan disingkapkan dan diajarkan oleh Roh Kudus. Sebab kalau kita hanya sekali saja mendengar perkataan, keterbatasan dalam pendengaran kita, keterbatasan kita menangkap apa yang disampaikan, itu akan membuat kita memperoleh pengertian sedikit. Tapi kalau engkau ulang dan terus ulang, maka itu akan membuat engkau semakin hari semakin mengerti firman Tuhan. Semakin saudara gali, urapan Roh Kudus itu akan semakin besar turun atasmu.
Dan firman itu akan semakin bersinar terang dan semakin bersinar terang terpancar dari dalam hidupmu. Bukan dari luar, dari dalammu terpancar itu kehidupan. Sehingga ketika saudara berhadapan dengan guru-guru palsu, berhadapan dengan jebakan iblis yang dipasang di jalan hidup yang saudara tempuh, saudara bisa melihatnya dengan sangat jelas dan saudara tidak akan bisa terjebak. Ada pancaran terang yang keluar. Pemazmur berkata Bapak Ibu begini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu, pelita itu ada lampu kecil dengan bahan bakar minyak. Dengan pancaran sinar, pancaran cahaya yang sangat terbatas. WL, boleh persiapkan diri. Minyak itu lambang urapan Roh Kudus. Yang juga sinonim dengan Kristus. Pelita itu lambang kebijaksanaan dari pengetahuan dan firman. Dan merupakan kekuatan spiritual setiap kita. Jika itu yang terus saudara gali firman itu, saudara akan ketemu dengan sumber minyak itu sendiri. Pelita itu akan menjadi api yang sangat besar. Dia akan menjadi api yang menghanguskan dan api yang tak terpadamkan. Di Ibrani 12 ayat 29 dikatakan, sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Dia akan menggoncangkan dan menghanguskan orang-orang fasik, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Dan semua pengajaran-pengajaran sesat akan dihanguskan. Bapak Ibu kata menghanguskan dalam bahasa Yunani memakai kata nalisko. Yang diambil dari kata analisko. Nah, analisko artinya apa? Yang pertama, menghabiskan dengan api. Menghancurkan dengan api. Untuk dimakan api. Saudara pernah lihat hutan yang terbakar? Hutan itu dibakar, dihabiskan, dihancurkan, dimakan oleh api secara bertahap. Demi tahap sampai habis. Demikian juga ketika saudara engkau berhadapan dengan guru-guru palsu. Meskipun mereka bersembunyi dalam gelapnya tipu daya dan kemunafikan mereka, saudara bisa melihat mereka dengan sangat jelas di hadapanmu. Sebab firman yang ada di dalammu itu akan memancarkan terang yang menelanjangi kegelapan mereka. Dan api itu akan menghanguskan semua pengajaran-pengajaran mereka. Sebab saudara adalah terang dunia. Saudara adalah garam dunia. Saudara tidak pernah bisa dijebak oleh kegelapan. Di mana saudara berada, di situ kegelapan harus mengingkir dari hadapanmu. Saya mau ingatkan saudara, jangan pernah anggap remeh pelita yang tampak menyala kecil itu. Jangan pernah anggap remeh. Sebab dia bisa berubah menjadi api yang membara, api yang menghanguskan bagi siapapun yang bermain-mainnya menyepelekan dia. Jika pelita itu menyatu pada dirimu, engkau akan menjadi api kemuliaan Kristus yang membara. Api yang tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun. Kuasa ilahi akan turun atasmu. Dimanapun kakimu berpijak, akan ada tanda-tanda mujizat yang menyertai hidupmu. Kemanapun engkau pergi, engkau bisa menjadi solusi buat orang. Bapak Ibu, dimanapun engkau berada, engkau dibangun dengan kokoh. Kenapa? Karena tangan Tuhan membangun kau sendiri. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, kita berdoa. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, namun firman-Mu yang telah kami dengar itu tidak akan pernah kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Firman-Mu akan hidup dan terus bertumbuh dalam setiap pemahaman umat-Mu di tempat ini. Bukan hanya sebagai teori atau sebagai informasi saja, tetapi menjadi pengetahuan ilahi yang tidak akan pernah bisa diambil dari hidup kami. Firman-Mu menyatu dengan kami dalam pemahaman dan menjadi kekuatan spiritual kami, menjadi benteng pertahanan kami dalam menghadapi apapun. Itulah yang membuat setiap kami menjadi kuat. Kami cerdas dalam pemahaman firman dan kami pintar dalam hidup. Setiap kami yang Kau temukan hidup di dalam roh dan kebenaran. Sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah api kemuliaan membara dan membakar habis semua angin pengajaran sesat yang mendatangi kami. Setiap kami dibangun di atas batu karang yang solid, yang kokoh, yaitu diri-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mengungkapkan, membukakan tabir rahasia Injil pada pagi hari di hadapan kami. Kami percaya akan ada lagi begitu banyak tabir-tabir akan Tuhan bukakan terus. Sehingga kami semakin hari semakin paham, kami semakin benar, semakin terhormat di hadapan-Mu. Kami semakin kuat
maka kami akan berfungsi sebagaimana kami berfungsi. Kami adalah garam dunia, kami adalah terang dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan semua diberkati berkata, Amin. amin. Mari kita. Firman-Mu pelita bagi Kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di depanku, besertaku selamanya. firman-Mu pelita bagi kakiku, Terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang mengingatkan pada masing-masing kami, baik pada saat kami duduk, pada saat kami berdiri, pada saat kami berjalan, pada saat kami berbaring. Firman-Mu senantiasa berbicara pada masing-masing kami. Terima kasih untuk pengungkapan firman yang mengajarkan kepada setiap kami betapa hebat kuasa-Mu yang telah dialami oleh pribadi-pribadi yang maha kudus dalam kehidupan mereka. Para orang kudus yang menghampiri tahta-Mu senantiasa ketemu dengan perkataan firman yang sungguh bermanfaat untuk mengajar, mendidik, mengarahkan, membangun setiap orang untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau percaya apa yang telah dibagikan terus akan menolong setiap kami. Perkataan-Mu yang telah kami dengar dan hidup menjadi pelita, bahkan tatkala diperhadapkan dengan apapun juga. Engkau yang berkata terang dan garam akan muncul dari hidup kami dan memberikan pengaruh terhadap setiap pribadi yang melihat akan perbuatan yang dahsyat dan ajaib melalui hidup setiap orang yang bersekutu dengan firman-Mu sendiri. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Hermanto dan Ibu serta keluarganya
yang dengan sungguh hati mencari wajah-Mu dan menemukan kebenaran-kebenaran firman yang dihidupi dan bisa dibagikan untuk menambah hikmat, pengertian, wahyu, dan membuat setiap orang yang mendapatkannya menjadi bahagia oleh karenanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Tuhan, Engkau berbicara dalam ketaatan setiap kami melakukannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih Pak Hermanto dan Ibu yang telah membagikan firman yang begitu luar biasa buat setiap kita. Saudara diberkati? Amin. Amin saudara. Dan biarlah kita senantiasa mengingat. Saya mencoba mencatat dan memang agak cepat banget. Jadi poin-poinnya masih belum. Nanti saya akan minta kepada Pak Hermanto supaya bisa dibagikan kepada jemaat. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, saya sendiri tidak memperhatikan kalau 4 orang Pak yang ditanya. Ternyata itu dicatat sama Pak Hermanto dan pada saat dibagikan seperti ini lebih hidup gitu saudara ya. Pak Andreas Temu tadi enggak ngacung ya, enggak angkat tangan, dicari-cari loh, ada rupanya. Pak Derek enggak kelihatan ya nanti ada ya. Mana Pak Derek enggak angkat tangan. Kenapa enggak angkat tangan? Tolong disenggol sedikit Bu Derek ya. Karena ternyata mungkinlah Anda ngomongnya ya seperti itu, tapi Anda tahu bahwa apa yang Anda katakan itu sebenarnya adalah perkataan firman yang akan sungguh mempengaruhi banyak orang. Satu pribadi Pak Hermanto yang memperhatikan begitu dan pada saat dibagikan menjadi sebuah kehidupan saudara. Apalagi banyak orang yang akan mendengar dan melihat, mengikuti YouTube saudara. Amin. Saya berharap kita semua dengerin kembali YouTube yang sudah dibagikan dengan setia Pak Heru. Terima kasih dengan timnya. Setiap minggu dibagikan bukan hanya untuk orang luar sana, juga buat kita semua. Supaya kita terus menerus belajar akan firman Tuhan. Saya sendiri juga mengikuti dan terus sekaligus evaluasi pribadi saudara, karena ada hal-hal yang mungkin saya ngomongnya keliru. Baik, ada pengumuman yang akan dibagikan melalui video, silakan. Saudara doakan, kita memerlukan tenaga administrasi yang baik itu part time maupun full time. Karena kemarin pada saat kami mengevaluasi rasanya kita butuh gitu ya orang yang stay di tempat dan kemudian menolong kita semua. Karena kita bersyukur sih buat teman-teman media yang mereka luar biasa menyediakan waktu pagi, siang, sore, malam. Namun kita juga perlu ada orang yang stay di tempat nanti nyusun administrasi dan supaya kita bisa bergerak lebih lagi. Memang sementara ini semua di pusat, tapi kita perlu persiapan supaya kita ngerti data-data pribadi dan surat menyurat seringkali kita harus minta tolong kepala sekolah dan kepala sekolah minta tolong kepada adminnya, dan saya merasa ya kita perlu dari gereja ada admin
tersendiri, sehingga apa yang dikerjakan oleh kita, untuk kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan bisa dikerjakan dengan maksimal. Doakan saudara supaya tepat orangnya dan kita bisa memberikan pelayanan lebih dan lebih lagi. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau menolong setiap kami dalam sebuah keluarga ilahi yang saling memperhatikan seorang akan yang lain, menopang, memberikan kekuatan, peduli, bahkan kami merindu Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kami, tetap di dalam cinta-Mu, tetap di dalam anugerah-Mu, dan masing-masing kami dari pikiran, perasaan, hati, dan seantero roh, jiwa, dan tubuh kami dikuduskan karena hadir-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, kami mau percaya Engkau telah memilih dan telah memilah-milah untuk menetapkan masing-masing kami menjadi bagian tubuh Kristus untuk dibangun dan Engkau menjadi kepalanya. Masing-masing kami melakukan bagian kami dalam ketepatan seperti yang Kau rindu. Terima kasih Bapa. Saudara, kedangkan tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa. Anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau terhisap kuat dengan bilangan orang-orang percaya. Dan oleh anugerahnya engkau hidup dalam kekudusan sebab Allah yang Maha Kudus berkata kuduslah kamu. Dan apapun yang Anda dan saya kerjakan sebagai bilangan orang-orang ditetapkan menjadi milik kepunyaannya, hidup dalam keberhasilan dan keberuntungan oleh karena karya Roh Kudusnya di dalammu dan di dalamku. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.